Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita pick a card tentang hal apa yang dia dapatkan di bulan depan. Hal yang dia dapatkan di bulan depan. Oke. Orang yang kalian dealkan, kalian menyayangi orangnya. Tarik nafas dalam-dalam, awali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim untuk orang Islam dan orang non-Muslim. Terserah kalian gimana cara yang berdoa. Oke. So, kita membaca doa seperti biasa agar apa yang kita inginkan tercapai insya Allah dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan nyata 90% ya guys, seperti biasanya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sini ada file 1, file 2, file 3. Hal apa yang dia dapatkan di bulan depan? Oke. Hal apa yang dia dapatkan di bulan depan? Hal apa yang dia dapatkan di bulan depan? Aku kasih waktu 3 menit. Oke, silahkan untuk tarik energinya dia. Oke. 30 detik lagi. Oke, kita mulai ya. Mami Lucky Tarot MS pilih deck nomor 1. Oke, kita mulai untuk deck nomor 1. Oke, sebelum kita mulai di sini untuk semuanya, the bottom of the decknya, untuk semua energinya ya dari orang tersebut yang kita dealkan, dia ada masalah dengan orang ketiganya ataupun yang dia rahasiakan, dan dia juga ada konflik batin ya tentang spiritual dan rahasianya dia selama ini tentang percintaan yang dia selalu memberikan perhatian dan harapan untuk orang ketiganya ini insya Allah akan berakhir ending, karena di sini dia coba untuk kuat ya, dia coba untuk merencanakan kembali, mencoba untuk memulai kembali ke kamu ya di sini, karena ada suatu kegagalan dalam kehidupannya dia sejak meninggalkan kamu ya di sini. Dan di sini dia merindukan kalian. Ya, the queen, the king ya. Dia merindukan kalian. Dia menunggu waktu yang tepat, merasa nggak nyaman dengan orang barunya. Ya, walaupun dia sudah memulai kehidupan baru tapi nggak nyaman. Pada akhirnya dia coba untuk memplanningkan untuk bisa ketemu sama kamu. Dia membayangi bisa komunikasi dengan kamu ya. So kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hal apa yang dia dapatkan di bulan depan? Oke. Oke, bentar ya guys. Alright, kita lihat ya. Aku akan pakai kartu penambah.
hal apa yang dia dapatkan di bulan depan. Eight of Pentacles, Ten of Swords, The Hangman. Ini kayaknya dia ada pengkhianatan ya dari bisnisnya dia, ada suatu ending karma buruk kalau aku lihat, karena karma ini belum selesai dia endingkan dan dia pasrah ya dari bisnis dan hasil kerjanya dia. Sebagian mungkin dipecat atau pekerjaannya menggantung, jadi status pekerjaannya tidak jelas di sini yang kulihat. Dan dia bekerja keras sebenarnya ya untuk mendapatkan hasil ya dengan orang-orang teamworknya, kerjanya. Dan dia juga coba untuk menjadi master dalam pekerjaan dia, tapi ternyata dia terkhianati dan dia banyak kegagalan. Dan ini adalah karma buruknya dia yang aku lihat, yang aku rasakan energinya. Dan dia pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa, dan dia merasa karmanya ini menggantung ya, jadi tidak ada kepastian endingnya kapan ya. Dan ya dia coba untuk bisa memperbaiki tentang karmanya ini juga ya untuk di bulan depan. Sebagian dari mereka kemungkinan ada yang dipecat ya, dan ini membuat kehidupan mereka stagnan, tidak ada kemajuan, tidak ada keberhasilan dari apa yang mereka kerjakan. Karena di sini ada suatu pengkhianatan, ada suatu permainan ya di antara dia dan orang-orang sekelilingnya dia di sini. Dan ini adalah kutukan bagi dia yang benar-benar membuat dia tidak berdaya, tidak tahu harus melakukan apa di sini. Wow, Ten of Swords 2 kali guys. Oh my god, ini beneran loh. Iya, ini karmanya parah banget loh. Bulan depan dia dapati. Karmanya parah banget, dan sorry to say, sorry for someone ya yang aku dealkan. Sorry banget. Ini aku melihat energinya kamu yang aku tarik, dan ini parah banget. Jadi apapun yang dia kerjakan semuanya berakhir buruk. Dia terkhianati terus menerus dan tiada henti. Dan apa yang dia kerjakan perlahan-lahan tetap ada pengkhianatan. Dan pada akhirnya ya dia pasrah dengan kesendiriannya dia. Jadi apa yang dia kejar target, entah itu bisnis ataupun hubungan ya, ini menggantung. Karena dia energinya lambat banget untuk kesuksesan ya, karena dia orangnya tidak bisa bergerak cepat. Dan yang aku lihat juga dia selalu terperangkap dalam pemikiran dia sendiri di sini. Karena The Hangman ya. Jadi seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia memang coba untuk bisa melepaskan ya di dalam kehidupannya dia, tapi memang di sini yang aku lihat malah dia merasa terperangkap ya dari rahasia yang selama ini dia simpan. Ternyata semua sekarang yang dia simpan rahasianya berbalik ke dia sendiri. Dan dia coba untuk memperbaiki karma dia perlahan demi perlahan, yaitu dengan pasrah kepada ilahi dan coba untuk mengoreksi diri di sini. Ini parah banget loh yang nomor 1, sorry to say. Hal apa yang dia dapatkan di bulan depan. Jadi dia pasrah aja ya. Karmanya pun kutukannya ini menggantung, gak tahu kapan bisa selesai.
Karena yang aku lihat memang dia seperti orang mati dalam kehidupan, dan ya dia hanya menunggu waktu yang tepat dari ilahi. Nine of Cups berharap semuanya selesai, berharap semuanya ending di harapannya. Dan ini pun harapan dia menggantung ya guys, tidak ada kepastian dalam cita-citanya dia. Bahkan dia juga pasrah aja untuk melepaskan ya, harapannya itu pasrah aja. Jadi dia nggak bisa, dia berharap untuk lepas ya dari perangkapnya dia sendiri ya, dari drama, bahkan juga dari ilmu hitam mungkin yang kirim ke kamu ya, atau orang-orang rahasianya dia yang membuat dia terperangkap sendiri dari permainannya ya. Dia merasa harapannya dia tuh untuk lepas tuh menggantung aja, tidak ada kepastian. Four of Coins ya, stagnan karena dia ego, selalu menyimpan kisah di masa lalu dan juga selalu mempunyai masalah tentang isu, dan juga dia orangnya posesif ya, dan sini selalu mengontrol. Dia selalu mengontrol, ini yang membuat harapannya dia menggantung, kebebasannya dia pun menggantung, kestabilannya dia pun menggantung, dan karmanya pun menjadi menggantung, tidak ada penyelesaian. Kita lihat The Lovers, Twin Flames ya, dia masih menyimpan perasaan tentang kamu di sini, tapi dia masih bekerja dengan orang-orang sekelilingnya ya. Di sini Nine of Wands, dia masih coba memperbaiki, coba fokus ya, dan dia pun coba untuk membangun kembali tentang kesuksesan reputasinya. Jadi dia ini orangnya selalu menjaga image ya. Ini yang membuat dia menjadi orang yang egois dalam memiliki dan memahami cinta. Pada akhirnya ya dia terbunuh sendiri dengan image-nya dia, karena dia kan orangnya tidak banyak bicara juga ya. Di sini kita lihat Ten of Swords-nya, parah ini orang guys, parah banget, sorry to say. Nine of Swords, oh my god, dia gelisah, stres guys di bulan depan, depresi tentang pekerjaannya dan cinta segitiganya, membuat dia banyak penyesalan, kekecewaan, kehilangan kesempatan terbaiknya untuk progres tentang keberhasilan dia, kesuksesan terutama tentang karir, karena dia terkhianati oleh tripartinya di sini. Maka dia depresi, stres ya di bulan depan. Energinya membuat dia terperangkap sendiri dari permainan dia. Bahkan dia juga banyak kelelahan, ketakutan sendiri tentang negatif, dan ini membuat dia merasa tidak happy ya di dalam pekerjaannya juga, karena dia terkhianati juga oleh pekerjaan dan tripartinya yang membuat dia banyak option untuk memilih. Makanya dia menggantung harapannya dia, karena dia juga masih stagnan ya tentang kamu nih, Twin Flames yang dia cinta, karena dia belum bisa melepaskan tentang kamu dan merasa kamulah yang menstabilkan semua cita-citanya dia terwujud ya. Nine of Cups. Hal apa yang dia dapati di bulan depan? Jadi ini apa yang dia perbaiki ya, apa yang dia fokuskan semuanya tidak berjalan lancar dengan apa yang dia harapkan, karena dia terkhianati sendiri di sini ya, yang aku lihat. Oh, the Judgment, wake up call, karma. This is a big karma for him ya, gede banget ini karmanya buat dia. Dia bertentangan loh, coba melawan tentang pembayaran karma di sini,
ya, makanya dia coba melakukan penyerangan dalam dirinya, tapi ternyata malah membuat dia makin terpuruk dalam pembayaran karma, ya, tentang spiritual. Jadi dia melawan untuk nggak mau spiritual tadinya karena dia nggak mau healing, ya, tapi ternyata ilahi membangunkan dia dengan apa yang dia cari, apa yang dia banggakan, yaitu orang ketiga dan juga materi. Sama ilahi dibolak-balikan lagi sehingga dia terbunuh dengan apa yang dia banggakan, yang dia cari, ya, di sini, ya, karena ilahi cemburu dong, ya, dia mementingkan duniawi daripada untuk membenahi diri, ya. Ini dia coba untuk perlahan-lahan memperbaiki diri, ya, belajar sabar, belajar menyesuaikan apa yang dia lakukan. Dan dia juga di sini bisa meminta bantuan kepada orang pintar. Dan dia coba untuk belajar dewasa, mengoreksi kesalahan dia sendiri di sini. Ten of Cups, ya, dia coba untuk mengoreksi, ya, untuk bisa reuni. Ini membuat dia bahagia. Three of Fire, Three of Wands, long distance. Seseorang yang membuat dia banyak sekali progres menuju goals, ya, menuju the journey, keberhasilan. Dia menyadari Page of Swords, ya. Dia coba untuk memberikan kabar kepada orang yang long distance, dan dia sadar juga, ya, kalau dia harus berubah, mengoreksi diri, dan coba untuk memberikan kabar tentang reuni ataupun kebahagiaan di sini. Ini dia berpikir banget, ya, apakah dia harus memberikan kabar kepada kita atau tidak untuk bisa reuni dan kembali. Dan di sini, ya, dia coba untuk belajar tentang kesetiaan, ya, dalam long distance ataupun meraih the journey-nya, karena dia harus belajar banyak tentang apa yang dia tanam, itu yang dia tuai. Messenger of Air, dia mantau kita, ya. Seven of Fire, Patience, Temperance. King of Air, ya, dia seseorang. Six of Cups, exactly, yang pernah hancur hubungan twin flames yang dia putuskan secara sepihak dengan logikalnya, karena dia merasa dia bisa mengimbangi, dan dia coba untuk bersabar, ya, dalam kompetisinya dia, perjalanan hidupnya dia, karena dia coba untuk mengontrol kehidupannya dia mengontrol kesabarannya dia, tapi ternyata dia mengontrol cara dia memantau kamu, dia stalking kamu di sini. So kita lihat, children, your life purpose in flowers, helping, teaching, and healing children. Jadi yang kulihat di sini, ini orang mungkin punya masalah di masa kecilnya, ya, makanya dia butuh seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan yang murni, yaitu dengan cara berbaur dan membahagiakan anak kecil, karena anak kecil masih dalam keadaan suci. Ini yang bisa membantu dia untuk healing. Dolphin, don't worry, be happy. Ini orang kan banyak kekhawatiran, ya, banyak ketakutan dalam diri, terutama tentang karir dan percintaan, karena dia orang yang gak sabaran, ya, di sini, dan dia selalu tergesa-gesa dan selalu mengontrol keadaan di sini, ya. Jadi, ya, dia seharusnya belajar sabar, belajar tidak banyak khawatir, dan bahagiakan dirinya dalam situasi apapun. Opportunity, kesempatan. Ya, sebenarnya kan dia sudah diberikan kesempatan baik, ya, oleh ilahi ini, ya, yaitu dia membenahi diri dan memberikan kabar kepada orang yang selama ini memberikan dia supporting dalam spiritual. Ya, dia harus memberikan kabar agar mendapatkan kesempatan lagi, ya, di sini. Opportunity, kesempatan. Tapi di sini yang kelihatan kesempatannya ini masih banyak kegelapan, ya, karena bulannya pun ini dengan cara bertidur, ya, jadi tidak ada kebahagiaan. Kesempatannya ini masih samar-samar buat dia, karena kan dia orangnya juga
banyak rahasia ya di dalam dirinya yang harus dia benahi, karena dia orangnya tertutup ya di sini. So bulan depan yang didapati adalah pembayaran karma yang sangat-sangat pedih, karena ilahi membangunkan dia dan dia coba untuk melawan tentang spiritual. Pada akhirnya apa yang dia lawan itu membuat dia semakin terpuruk karena dia melawan kekuatan ilahi ya untuk berubah. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komennya channel aku Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke nomor 2. Hal apa yang dia dapatkan di bulan depan? The Chariot, the Knight of Swords, the King of Pentacles. Oke, yang nomor 2 ini lagi bersemangat ya, yang aku lihat semangat sekali tentang kehidupannya dia di sini yang aku lihat, terutama tentang kesuksesan dalam karir ya, dan dia juga sebenarnya ada masalah ya tentang perjalanan komitmennya dia coba untuk bisa bersemangat membayar kesalahan ataupun memperbaiki setiap masalah. Energinya kadang lambat kadang cepat ya di sini, karena aku lihat dia orangnya penuh dengan amarah ya, dan orang ini emosian ya. Ketika dia menginginkan sesuatu dia akan lawan apapun yang membuat dia terhalang, karena dia orangnya tidak suka diganggu dan sangat suka kestabilan. Di sini The Knight of Swords ini adalah seseorang yang benar-benar tidak sabar ya. Jadi ini orang kalau aku bilang labil ya, dan karena kadang sabar kadang nggak sabar, ini membuat dia merasa tertantang ya pada dirinya, adrenalin. Kalau aku bilang di sini bisa aja dibilang apa ya, kalau dibilang orang tidak labil tuh labil orang yang apa ya, waktu itu aku lihat, jadi tuh kadang moodnya tuh kadang baik kadang enggak. Jadi ini kayak apa sih, disorder apa gitu nanti dia aku lihat ya. Ya kalau dibilang narsis sih bisa ya, jadi dia harus mengikuti permainannya dia, dan dia orangnya juga impulsif ya, banyak sekali kelicikannya yang aku lihat dari cara dia komunikasi. Dan dia juga orangnya memang selalu di poin ya, tapi terkadang poinnya itu harus sesuai keinginan dia, nggak bisa kalau mengikuti kita, karena dia merasa ya dia mempunyai alur cerita gitu ya di sini. Maka dia orangnya suka tantangan, tapi emosinya terkadang naik dan turun. Ini membuat dia coba untuk lakukan segala cara yang aku lihat untuk mendapatkan komitmen. Jadi ini kayak aku bilang sih, bulan depan yang dia dapat ya dia bisa semangat untuk komitmen baru, atau dia ada drama dengan komitmen dan juga pekerjaannya. The Justice, the Two of Wands, the Ace of Swords. Oke, ada suatu keadilan yang harus dia jalani, dan dia harus juga merencanakan untuk berkata jujur ya di sini, mungkin dengan perceraian ataupun suatu pemecatan dari statusnya dia, entah dari karir ataupun dari komitmen. Karena di sini ada suatu keadilan dari cara dia menaklukkan, dari cara dia mencari kemenangan, yaitu dia harus berlaku adil dan jujur ya di sini. Dan yang aku lihat memang ya dia coba untuk menaklukkan dua pilihan ya. Dia pengennya seperti itu karena dia ingin stabil dalam hubungan dan juga keuangan. Tapi ternyata ilahi membangunkan dia ya, pembayaran karma di sini, sehingga ya ada drama dalam suatu kehidupan dia untuk mendapatkan kejelasan dan juga mendapatkan keputusan secara sepihak. Yang aku lihat di sini. Kita lihat the Knight of Swords-nya. Karena dia orangnya nggak takut apapun ya di sini yang aku lihat. Dia berani ya dengan gayanya
dengan komunikatornya High Priestess. Ya, dia ada masalah, dia orangnya juga berani ya, bisa memakai ilmu hitam yaitu pelet ataupun segalanya tentang spiritual. Dia berani ya, berani melakukan ketika dia ingin menaklukkan seseorang. Di bulan depan hati-hati. Four of Fires. Oke. Jadi gini, ya, Twin Flames perjalanan. Jadi dia merasa ya perjalanan Twin Flame ini selalu banyak drama, dan ini membuat dia tertantang untuk bisa menaklukkan kamu lagi dan untuk mendapatkan pilihannya dia yang lainnya. Ace of Water, Ace of Cups, cinta baru ya, ataupun bisa kembali dengan kamu tapi penuh dengan tantangan, dan dia juga penuh dengan marah ya ketika bersama kamu ya di sini. Jadi setiap komunikasi sama kamu nih selalu berantem dan berantem ya. Bulan depan yang dia dapati adalah hal yang dia dapati adalah tentang drama yang dia jalani ya, dia harus hadapi sekarang ya di bulan depan. So kita lihat lagi tentang the justice-nya apa, karena di sini ada suatu keadilan yang datang ke dia untuk menjujurkan semua perjalanan hidup dia, terutama tentang kemenangannya dia. Di sini ada suatu keadilan dan kejujuran. Six of Wands yang mana dia perjuangkan dengan kebanggaannya dia ya. The Messenger of dia mau kembali sama kalian nih, menaklukkan kalian lagi seperti yang aku bilang, ingin rujuk karena dia merasa mendapatkan kalian itu suatu kebanggaan buat dia. Walaupun dia hanya bermimpi atau dia berharap dalam kebingungan dia untuk kembali sama kamu, caranya bagaimana? Karena di sini sebagian dari kamu sudah memutuskan hubungan ini secara sepihak ya. Dan dia juga berhayal ya untuk bisa kembali sama kamu. Wow, dia memantau kalian ya sebagai Twin Flame dan tahu kalian memutuskan hubungan ini karena ini adalah pembayaran karma. Kalian mempelajari ya, dia paham, dia memantau juga tentang perjalanan Twin Flames, dan sini harus ada pembayaran karma, yaitu tentang kejelasan dan keputusan dalam sebuah hubungan, kejujuran. Ini dia pelajari juga, dan dia coba untuk menunggu waktu yang tepat untuk bisa bicara sama kamu ataupun yang kulihat ya, karena dia masih ingin komitmen sebenarnya, memplanningkan. Dan yang kulihat di sini memang dia memantau kalian itu sebagai soulmate-nya dia, dan dia coba untuk bisa rujuk, berkata jujur di sini. Tapi memang yang membuat dia masalah adalah keadilannya ini ya, karena dia kan dengan bangganya berkata mudah ya untuk kembali dengan kalian, memperjuangkan kalian lagi gitu dengan kesombongan, keangkuhannya ya gitu. Karena di sini dia berharap banget ya, Six of Cups, the Star, the Tower ya, dari hubungan toksik ini penuh dengan trik, manipulasi, dan perjalanan soulmate ya, yang penuh dengan toksik, penuh dendam dan juga black magic. Di sini ada karena ada the devil yang menghancurkan perjalanan Twin Flames, dan dia coba untuk sembuh, ingin kembali kepada kalian. Tapi di sini dia selalu ada dua pilihan ya. Ini yang membuat dia ya, kalau dibilang sembuh belum bisa sembuh banget ya. Kalau yang aku lihat di sini, karena dia masih ingin memplanningkan kembali untuk ke kamu tuh lama banget ya. Di sini fokus ya, dia coba untuk fokuskan dirinya di sini ya, fokuskan apa yang dia inginkan, tapi dia orangnya nggak bisa sabaran, selalu marah-marah, selalu dendaman, selalu berkata kasar. Kalau apa yang dia belum dapati, dia selalu melakukan sesuatu yang tidak baik ya, dengan drama, dengan kekacauan yang dia buat ya, karena dia merasa ya dia mempunyai kendali ya dalam sebuah hubungan. Dan spiritual teacher, you heal with your classes, session and seminar ya. Di sini dia coba untuk bisa healing ya, yang aku lihat coba bisa untuk healing, yaitu dengan pembayaran karma, yang mana dia harus belajar menerima seminar sih ya, karena kan di
hakim ya, dari pengadilan itu kan kita banyak orang. Jadi seminar itu kan kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai energi ya. Di sini dia yang bisa menyembuhkan dia adalah pembayaran karma, bisa dengan perpisahan ataupun rujuk kembali di sini ya, karena dia masih berharap memenangkan kembali, memperjuangkan hubungan kalian. Ini impiannya dia ya, di dalam angan-angan. Opportunity knocks, go for it ya. Dia sebenarnya ada kesempatan ya di depan mata untuk kembali sama kalian, tapi ya dia selalu ada dua pilihan di sini ya, untuk bisa menaklukkan kalian dan orang lain di sini, membuat dia merasa tertantang. Padahal dia ada kesempatan baik loh ya, kalau dia mau lakukan secara cepat dan pastikan untuk berkomitmen. Tapi dia kan lama banget ya energinya untuk komitmen, karena dia selalu merasa mempunyai kesempatan besar. Kalau dia mempunyai dua pilihan atau banyak pilihan, ini membuat dia merasa gagah, merasa dipuja, merasa diinginkan oleh banyak orang. So guys, ini yang kulihat untuk dia di bulan depan ya. Dia coba untuk bersemangat ya, coba untuk menaklukkan semua masalah dengan caranya, tapi ternyata ilahi membangunkan dia. Di sini ada suatu pemecatan juga tentang karir dan komitmennya dia. Mungkin sebagian dari kalian di bulan depan ada perceraian di sini yang kulihat ya, dan dia juga ada drama juga dari cara dia memenangkan hati seseorang dan juga komitmen. Ini yang kulihat. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Kita lihat hal apa yang dia dapati di bulan depan. The Lovers, Eight of Wands, The Temperance. Ya, yang aku lihat di sini di bulan depan ya, dia ingin kembali ya sama kalian. Ingin kembali, wow. Sekarang aku paham. Dia coba healing tentang perjalanan Twin Flames. Dia ingin komunikasi lagi sama kalian. Dia ingin kembali lagi adanya progres, dan dia ingin coba menyembuhkan lukanya dia di sini. Karena di bulan depan ini ya, dia sebenarnya banyak penyesalan, kekecewaan ya, telah mengabaikan kalian. Seseorang yang sebenarnya mirroring dengan dia sangat menyesali, dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bisa bersama kalian. Di sini dia banyak berpikir ya untuk union ya di bulan depan, dan dia coba untuk tidak menerima offering siapapun untuk memberikan cinta ke dia, karena dia di sini masih depresi dan masih nostalgia dengan apa yang dia lakukan di masa lalu, dan dia juga membayangkan bisa union sama kamu lagi di sini. Karena yang kulihat memang dia coba untuk bisa komunikasi sama kamu nantinya ya. Dia coba untuk berdamai dulu. Dia ingin berdamai dengan kalian, yaitu dengan komunikasi. Ini membuat dia ingin kembali lagi dengan kalian, karena dia merasa kalian adalah cerminannya dia. Jadi dia merasa kalian tuh memang kembaran jiwanya dia. Apa yang dia lakukan tidak lama kalian akan lakukan gitu loh. Jadi ketika dia merasakan kalau dia lakukan hal buruk, pastilah kalian melakukan hal baik. Ini membuat dia merasa ya harus menyembuhkan, yaitu dengan komunikasi lagi sama kalian di sini yang aku lihat. Karena dia terhianati ya dari tripartinya ya, terhianati, dan dia merasa dimanfaatkan oleh tripartinya, dan dia juga menyesal dari option yang datang ke dia, karena dia merasa banyak kesakitan, luka, dan juga dimanfaatkan. Dia juga banyak musuh ya dalam tripartinya ini, sehingga dia menjadi orang yang tersakiti lebih parah dari yang kalian rasakan. Karena ya dia kan melukai kalian ya di sini yang kulihat. Dia coba untuk reconciliation, coba untuk menerima lukanya dia, karena dia sudah menyakiti kalian di masa lalu, dan dia juga menyesali karena banyak option yang datang ke dia sehingga kalian diacuhkan di sini.
Yang aku lihat di sini juga dia coba untuk mengkhianati kalian ya di dalam perjalanan progres kehidupan kalian, terutama romantisnya kalian, dan dimana kalian sebenarnya sama-sama energetik tapi dia menerima komunikasi dengan orang lain dengan membuka hasratnya dia kepada orang lain, sehingga ya dia orangnya kan ingin bebas, tapi ternyata di bulan depan dia banyak tersakiti dari komunikasi dengan orang-orang yang dia inginkan selama ini yang dia jalani. Dan di sini dia juga memanipulasi tentang kedamaiannya dia ya di bulan depan. Dan dia juga terhianati dari kesabarannya dia juga memanipulasi keadaan ya tentang healingnya dia. Karena di sini dia sadar dia telah menyakiti kalian karena triparty, dan dia coba berdamai dari lukanya ini karena ini adalah pembayaran karmanya. Dan dia banyak kekecewaan ya. Dia memikirkan tentang masa lalu yang telah menyakiti dan mengkhianati progres kehidupannya. Twin flames di sini yang kulihat ataupun soulmate, karena dia orangnya ingin bebas ya, ingin menyerakahi seluruhnya, ingin mempunyai dan merasakan semuanya. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, dia terluka, dia terhianati, dibohongi ya. Di sini yang aku lihat. Kita lihat ya tentang The Lovers-nya tentang apa ya. Ini tentang fisik dengan kalian atau dengan orang lain. Kita lihat ya The Lovers-nya tulus atau tidak. Kita lihat Page of Air. Oke, di sini dia coba memantau kalian ya. Coba untuk stalking kalian. Yang aku lihat dia sangat berhati-hati ya untuk bisa kembali dengan kalian di sini. Three of Cups, triparty ya, karena dia ada perselingkuhan ya, sehingga dia ada orang lain selain kalian ya. Ini membuat dia merasa ingin kembali karena dia tersakiti oleh tripartinya di sini ya guys. Dan dia terhianati, dibohongi, dan dia juga dimanipulasi oleh orang ketiganya di sini. Wow, dia lelah, capek, dan dia banyak ketakutan dari tripartinya ini. Dan dia juga sangat berhati-hati mau kembali dengan kalian karena dia ingin semuanya dengan kejujuran, karena dia ada ketakutan tentang perselingkuhan, karena dia diselingkuhi lagi oleh orang ketiganya di sini. Kita lihat tentang Four of Cups. Ya, dia banyak kecewa ya di sini. Five of Swords, the Moon, the King of Wands. Ya, karena kan dia orangnya selalu memberikan janji ya tentang masa depan, kesuksesan untuk the goals kalian ya, tentang rumah tangga ataupun karir. Dia banyak janji, sehingga di sini dia menggunakan egonya ya untuk memakai topeng agar dapat kepercayaan dari kalian, karena dia pintar bicara ya di sini untuk mendapatkan hasratnya dia, permainannya dia di sini dengan topengnya, karena dia orangnya selalu ego untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, walaupun dia tahu itu tidak membuat dia bahagia. Pada akhirnya dia menyesali sendiri dan dia kehilangan kesempatan terbaik untuk bisa bersama kamu, dan dia terluka ya oleh orang ketiganya nih di bulan depan, karena dia terkhianati oleh orang-orang yang dia anggap adalah cintanya segala macam. Di sini tentang seksualnya juga. The Wheel of Fortune, ini memang karma ya dari perjalanan toksik dengan kalian, karena ini the Queen of Earth ini sebenarnya tentang ini ya, mempunyai kalau dibilang black magic nggak juga ya. Kalau dia upgrade, dia nggak black magic, karena dia mempunyai Mother the Earth, yaitu kebaikan yang luar biasa ya, dan mempunyai sixth sense tentang insting yang kuat. Jadi di sini yang aku lihat ya, ini pembayaran karma semua ya untuk yang nomor 3. Jadi apa yang dia lakukan dari toksiknya dia, karena dia addiction ya di sini ya dengan kalian, karena dia melihat kalian membawa keberuntungan di sini karena ada Wheel of Fortune.
dan dia terluka sendiri karena dia menggunakan keberuntungannya kalian, kebaikannya kalian untuk bisa seksual ataupun party-party dengan orang-orang lain, sehingga dia terluka sendiri di sini di bulan depan ya. Kita lihat Seven of Swords, dia terhianati sendiri ya guys, dari cara dia menggunakan keberkahannya kalian. Six of Earths, Seven of Fire, the Emperor, the King of Cups. Oke, di sini dia terhianati ya, karena dia berbagi ya. Dia merasa dia memegang kontrol untuk kompetisi apapun, dan dia yang berhak untuk mengendalikan ya. Dan sini yang kulihat juga dia orangnya selalu percaya dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia nggak suka dilawan, nggak suka di komplain di sini yang kulihat, karena dia orangnya selalu menyalahkan orang lain ketika dia sudah memegang kendali, dan dia selalu berbagi ya untuk menyerakahi siapapun ya yang dia inginkan. Pada akhirnya dia terkhianati sendiri ya, dari cara dia serakah, dari cara dia memakai topeng. Oke, di sini ada suatu pembayaran karma ya, transformation ya, ini tentang the ending ya, dia tentang di masa lalu ya. Kisah dengan kalian ada pembayaran karma karena dia mengendingkan kalian sebagai kisah masa lalu, dan dia coba untuk memakai trik ya sekarang, gunakan segala cara untuk bisa kembali dengan kalian secara telepati. Jadi dia menggunakan 5D dulu, 5D ya, yaitu tentang telepati untuk bisa mendapatkan energi kalian dan juga mendapatkan kalian kembali agar kalian bisa komunikasi sama dia di sini. Karena dia merasa ya kedamaiannya ada bersama kalian. Cheer up, live in the moment. Ya di sini cheer up, ya dia pengen banget yang nama cheer up, yaitu tentang komunikasi, progresnya lagi, dan dia ingin adanya action. Tapi dia orangnya nggak sabaran ya di sini untuk mempunyai momen-momen, dia orangnya selalu tergesa-gesa. Ya, healing chaos, ya healing, kartu healing, kekacauan yang dia buat di sini adanya triparty. Dan ini adalah pembayaran karma dari toksiknya dia, addictionnya dia terhadap kamu dan juga terhadap yang lainnya. Healing ini, triparty ini, tertusuk hatinya dia ini adalah suatu penyembuhannya dia untuk bisa menyembuhkan lukanya itu, yaitu dengan merasakan sakitnya apa yang dia berikan ke kalian. Jadi dia bisa merasakan kekacauan yang dia buat sendiri ke kalian. Oh begini loh rasanya disakiti orang ya, oh begini rasanya waktu dikhianati. Jadi dia merasakan dari apa yang dia lakukan ke kalian ya. Yoga, your life is enhanced by yoga, stretching and exercise. Ya di sini kan dia coba untuk meredakan, menenangkan pikirannya. Dia mungkin melakukan meditasi ya, untuk ataupun berpikir telepati untuk bisa mengistirahatkan pikirannya, dan juga lakukan olahraga untuk bisa menetralkan tentang pikiran buruknya di sini, karena dia banyak kekecewaan, karena dia masih dengan negatif energi ya di dalam suasana dan situasinya dia di bulan depan ini. Karena dia orangnya tidak suka sabar, di sini dia harus belajar kesabaran untuk bisa menyamankan dan juga bisa memberikan kedamaian untuk dia di sini, yaitu dengan cara bermeditasi ataupun dengan cara olahraga yoga di sini yang kelihatan. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kamu. So yang nomor 3 di sini yang dia dapati adalah pembayaran karma dari apa yang dia lakukan ke kamu, dan ini adalah karma dari cara dia mengkhianati kalian dengan topengnya dia, memanfaatkan keberkahannya kalian, the Wheel of Fortune. Pada akhirnya ilahi membangunkan dia ingin kembali, ingin komunikasi dengan kalian bulan depan. Jadi kalian harus hati-hati dan banyakin doa aja ya. So untuk siapapun yang mau mencari solusi bisa bertanya
untuk list price-nya ya untuk personal reading di Instagram aku Lucky Tarot MS. Take care of you guys and I love you guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.